Hanya nama Yesus yang memampukan kami hingga saat ini Tuhan. Kami masih boleh berdiri untuk menaikkan pujian, penyembahan. Itu semua karena kasih-Mu ya Tuhan buat kami. Dan kami mengucap syukur atas segalanya ya Bapa. Kami mau datang dan kesungguhan hati kami Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, mereka yang beban berat Engkau ambil Tuhan segala beban beratnya. Dan kami percaya Tuhan saat pujian dan penyembahan dinaikkan, Engkau disenangkan. Dan kami mendapatkan lawatan yang terbaru. Dan kami merasa sukacita Tuhan bersama Engkau. Berkati ibadah hari ini Bapa dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dan kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Masih mau bersukacita bagi nama Tuhan? Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Dari hari ke hari kau bertambah berkah, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari
membersihkan hati kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau tahu dalam setiap keadaan kami Bapa. Kau mengerti kerinduan kami ya Tuhan. Sebab itu hanya Engkau ya Bapa menjadi pusat dalam kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harapkan Engkau saat badai hidup menentang, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolong hanyalah dirimu, penghibur hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Saat dalam kesesakan, ya Tuhan, hanya Engkau Bapa tempat tumpuan harapan kami. Saat badai hidup menentang, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolong hanyalah dirimu, penghibur hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolong hanyalah dirimu, penghibur hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang Sungguh Engkau Bapa kami, Bapa yang setia dalam setiap kehidupan kami. Itu sebabnya kami bisa bergantung kepada Engkau. Itu sebabnya kami bisa mengandalkan Engkau. Sebab kami tahu Engkaulah Bapa dan kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih, kami ingat firman yang berkata, siapa anak yang minta roti pada bapanya dan bapanya memberikan dia batu? Siapa anak yang minta ikan pada bapanya dan bapanya memberikan dia ular? Sungguh Engkau Bapa yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan.
Bawa kami dalam seluruh kebenaran firman Tuhan, supaya kami punya hubungan yang benar dengan Engkau, hubungan anak dan bapa, supaya kami berjalan dalam kebenaran-Mu, kami berjalan dalam hubungan yang benar itu. Dan kami tahu satu hal, firman-Mu lah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan setiap kita yang mengasihi Dia, sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk, shalom. Satu sukacita untuk bisa berjumpa dengan Anda, terutama satu sukacita dan kehormatan besar bisa membagikan firman Tuhan di mana saja. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan Cici Olin. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang ada. Mohon maaf saya terlambat. Pendeta kalau sudah ngomongi persoalan jemaat suka lupa waktu, saudara. Jadi ada hal-hal yang saya harus urus sebelum ini sehingga saya terlambat, mohon maaf. Mari Anda lihat Kejadian pasal 4 ayat yang pertama. Kejadian pasal 4 ayat yang pertama, cerita tentang Kain dan Habel. Kejadian pasal 4 ayat 1. Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia itu, Adam, bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Sebelum saya lanjut lebih jauh, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memberi komentar terhadap ayat ini. Ada banyak orang seringkali gagal melihat bahwa ayat ini punya keanehannya tersendiri. Mana anehnya, Pak? Anehnya adalah begini. Kita harus mengerti bahwa budaya Alkitab adalah budaya patriarki. Apa itu budaya patriarki lagi, Pak? Budaya patriarki adalah budaya di mana laki-laki, mohon maaf, zaman dulu ya, laki-laki punya status lebih tinggi daripada perempuan. Ya kira-kira zaman Siti Nurbaya lah. Laki-laki punya status lebih tinggi dari perempuan. Dan karena laki-laki punya status lebih tinggi daripada perempuan, biasanya dalam pernikahan apabila ada anak yang lahir, maka sang prialah, sang suamilah yang memberikan nama kepada sang anak. Karena laki-laki punya status lebih tinggi daripada perempuan. Oleh sebab itu, apabila Anda melihat dalam Alkitab, Anda menemukan apabila seorang perempuan, seorang ibu memberikan nama kepada anaknya, bukan salah sih, nggak salah. Cuma kalau Anda lihat seorang ibu memberikan nama kepada seorang anak, biasanya ada persoalan dalam rumah tangga mereka hari itu. Saya beri contoh. Misalnya anak-anak Yakub. Kalau Anda perhatikan dengan saksama, yang memberi nama kepada anak-anak Yakub adalah istri dari Yakub. Dalam hal ini Lea dan Rahel lah yang memberi nama. Kenapa Lea dan Rahel yang memberi nama pada anak-anak Yakub, bukan Yakub yang memberi nama pada anak-anaknya sendiri? Sederhana, sebab memang ada persoalan dalam rumah tangga Yakub. Dalam hal ini ada kompetisi, ada iri hati antara kedua orang istri Yakub, yaitu Lea dan Rahel. Bahkan Rahel ketika melahirkan anak terakhirnya yang kita kenal bernama Benyamin, begitu sukarnya melahirkan Benyamin, sehingga Rahel sebelum meninggal karena melahirkan Benyamin, memberi nama anak itu sebenarnya Ben-Oni. Ben anak, Oni susah. Ben-Oni anak yang bikin susah, sampai mamanya mati gara-gara anak ini. Hanya ketika Rahel meninggal, Yakub nggak setuju anaknya diberi nama Ben-Oni. Yakub mengubah nama Ben-Oni menjadi Benyamin. Ben anak, Yamin kanan. Benyamin berarti anak tangan kananku, anak kepercayaanku, anak kesukaanku. Anda lihat, saya cuma mau menunjukkan bahwa kalau seorang ibu memberi nama kepada anak dalam Alkitab, biasanya ada persoalan dalam rumah tangga itu hari itu. Contoh sekali lagi, misalnya Anda akan menemukan bahwa dalam kisah Yabes, ternyata yang memberi nama kepada Yabes, biasanya beberapa tahun yang lalu rame lagi tentang doa Yabes kan? Yang memberi nama kepada Yabes ternyata bukan papanya, yang memberi nama kepada Yabes ternyata mamanya. Dan arti nama Yabes ini menarik, sebab arti nama Yabes agak negatif. Arti nama Yabes adalah kesedihan.
Pertanyaannya adalah, kenapa bukan ayah yang memberi nama kepada Yabes? Bahkan Alkitab tidak mencatat di mana sang ayah Yabes sama sekali. Kenapa sang ibulah yang memberi nama kepada anaknya, dan anak yang dia beri nama, namanya negatif, anak yang mendatangkan kesedihan, anak yang dikandung dalam kesedihan. Kenapa? Saya nggak tahu. Jangan-jangan ada hubungannya dengan ketidakhadiran ayah Yabes dalam kelahiran Yabes. Kenapa nggak ada bapaknya? Saya nggak tahu. Mungkin lagi digondol bebek gombel, mungkin nggak tahu. Mungkin hari itu sementara sudah meninggal, mungkin sang ibu hamil tua, dalam keadaan hamil tua, bapaknya atau suaminya meninggal, sehingga sang ibu berkata, anak ini adalah anak yang menyedihkan, anak yang kukandung dalam kesedihan, anak yang kukandung dalam kemelaratan, anak yang kukandung dalam kesusahan. Sehingga ketika Yabes lahir, diberilah nama kesedihan alias Yabes. Makanya Alkitab berkata ketika Tuhan menjawab doa Yabes, Alkitab berkata Tuhan meninggikan Yabes lebih daripada saudara-saudaranya. Pertanyaannya sekali lagi ada, mengapa Tuhan harus meninggikan Yabes lebih dari saudara-saudaranya? Jangan-jangan hari itu Yabes direndahkan di antara saudara-saudaranya. Jadi Yabes jangan-jangan dianggap sebagai anak yang mendatangkan kesialan, anak yang mendatangkan kesedihan. Saya hanya mau menunjukkan pada Anda bahwa setiap kali dalam Alkitab apabila kita temukan seorang ibu memberi nama pada anak, sekali lagi, bukan salah, hanya kita bisa melihat bahwa kemungkinan besar ada persoalan dalam rumah tangga itu hari tersebut. Menariknya dalam Kejadian 4 ayat 1, kelahiran pertama yang dicatat oleh Alkitab, tiba-tiba kita temukan bahwa yang memberi nama kepada Kain bukanlah Adam, tetapi yang memberi nama kepada Kain adalah Hawa. Sebab Alkitab Kejadian 4 ayat 1 berkata, Hawa, perempuan itu berkata, inilah anak laki-laki yang kudapatkan dari pertolongan Tuhan. Berarti yang memberi nama Kain kepada Kain bukanlah Adam, yang memberi nama Kain kepada Kain adalah Hawa. Nah, tadi saya katakan kemungkinan besar berarti kalau sang ibu memberi nama pada anak, ada persoalan dalam rumah tangga itu hari tersebut. Pertanyaannya, persoalan apa antara Adam dan Hawa? Saya hanya bisa menduga-duga ya Bapak Ibu ya. Seandainya benar ada persoalan, maka kemungkinan besar persoalan itu ada hubungannya dengan Kejadian 3. Ketika Tuhan bertanya pada Adam, kan siapa yang membuat engkau makan buah yang aku larang untuk engkau makan? Tiba-tiba Adam tanpa sungkan-sungkan menunjukkan telunjuknya kepada Hawa dan berkata, perempuan yang kau ciptakan dan tempatkan di sampingku, dialah yang membuat aku makan buah terlarang ini. Jadi jangan-jangan ini dugaan saya, tafsiran saya pribadi, jangan-jangan tindakan Adam hari itu melukai hati Hawa. Sehingga sekalipun Adam dan Hawa tetap ada dalam pernikahan, tetapi Hawa menjalani pernikahan dengan hati yang terluka. Saya takut ada banyak pernikahan masih tetap kelihatan utuh di depan, tetapi sesungguhnya yang menjalaninya seringkali menjalani dengan hati yang terluka. Di sini saya percaya tidak ada, di sini semua keluarga diberkati Tuhan. Amin. Dalam hati, saya itu Pak. Ya. Tapi kan pertanyaannya adalah, kalau begitu, makanya ketika Hawa melahirkan anak, tiba-tiba dia berkata, inilah anak yang kudapat dari pertolongan Tuhan. Nah, nama Kain, anak laki-laki yang kudapat dari pertolongan Tuhan, itu pun sebenarnya menunjukkan pada Kejadian 3. Ada apa Kejadian 3, Pak? Ketika Tuhan berkata pada Hawa, Tuhan melepaskan satu janji kepada Hawa
beberapa orang teologi yang menyebut sebagai proto-evangelium, sebuah janji kepada Hawa dan berkata, Hawa, keturunanmu, keturunan Hawa, bukan keturunan Adam. Dia bilang, keturunanmu Hawa, anak laki-lakimu akan meremukkan kepala ular. Dan satu kali ada janji Tuhan bahwa lewat anak laki-laki Hawa, anak laki-laki perempuan, akan datang seorang juru selamat yang mengembalikan mereka ke dalam Taman Eden. Itu sebabnya ketika Hawa dapat anak laki-laki, dia berkata, sudah inilah anak laki-laki yang Tuhan janjikan di Kejadian 3. Anak laki-laki yang akan mengembalikan mereka ke Taman Eden. Anak laki-laki yang akan membawa mereka kembali ke dalam hadirat Tuhan. Anak laki-laki yang Tuhan janjikan, yang akan membuat mereka kembali lagi menemukan kesukaan di dalam Tuhan. Itu sebabnya ketika dia punya anak laki-laki, dia beri nama anak laki-laki karena pertolongan Tuhan, merujuk pada Kejadian pasal 3. Makanya Hawa menjadikan Kain sebagai harapan untuk kembali ke Taman Eden. Kita orang tua, Bapak Ibu, seringkali kalau jujur ya, kita seringkali meletakkan harapan-harapan yang kita sendiri nggak pernah capai, kita letakkan dan bebankan di atas pundak anak-anak kita. Sekali lagi ya, seringkali kita orang tua kalau mau jujur, kalau punya anak, kita seringkali menaruh di pundak anak-anak kita harapan-harapan yang kita sendiri nggak pernah capai. Saya beri contoh. Kalau ada seorang istri, ada seorang perempuan nikah dengan seorang laki-laki, dan kemudian ternyata laki-laki itu tidak seperti yang dia duga. Ternyata pemalas, kerjaan nggak benar, hidup lagi. Makanya waktu dia punya anak perempuan, biasanya waktu punya anak perempuan dan apabila sang ibu melihat anak perempuan ini rodok cantik, biasanya sang ibu akan bilang sama anak perempuannya, "Nih, mama kalau bisa terang-terangan ya nih ya, mama ini nyesel nikah sama bapakmu sebenarnya. Udah malas, miskin, gak punya warisan, gak punya kekayaan, kita hidup susah karena bapakmu. Makanya nih, kalau gede mau nikah, cari orang, pinter semua." Kita meletakkan harapan kepada anak kita, harapan yang kita sendiri gak pernah capai. Papa mama kepingin les piano, tapi nggak bisa. Karena engkong emak ternyata nggak punya duit buat beli les piano, buat beli piano. Setelah kaya raya punya anak, nggak pernah tanya anaknya suka atau tidak suka main piano. Jawabannya, nak, dulu papa mama kepingin main piano, tapi nggak bisa main piano. Sekarang kamu yang les piano. Kita meletakkan harapan yang seringkali kita tidak miliki di atas pundak anak-anak kita. Dan saya percaya itu yang dilakukan Hawa terhadap Kain. Meletakkan harapan, nak, kamulah anak perjanjian yang dikatakan Tuhan dalam Kejadian 3. Kamulah yang akan membuat kita kembali ke Taman Eden. Kamulah yang akan membuat kita kembali ke dalam hadirat Tuhan. Kamulah yang akan mengembalikan kejayaan keluarga. Kamulah yang akan membuat kita jadi senang kembali. Kamulah. Dan Kain besar dalam nasihat sang ibu yang berkata, kamulah anak berharga. Kamu anak luar biasa. Kamulah anak yang akan mengembalikan kejayaan keluarga. Sehingga Kain menjadi anak emasnya Hawa dalam hal ini. Kok Bapak bisa ngomong gitu? Coba Anda lihat Kejadian 4 ayat 2. Ketika Hawa melahirkan anak kedua, Kejadian 4 ayat 2. Alkitab berkata begini, selanjutnya dilahirkannya lah siapa? Habel, adik Kain. Nah, Kejadian 4 ayat 1, kita diberitahu oleh Alkitab arti nama Kain, anak laki-laki yang kudapat dari pertolongan Tuhan. Tapi Kejadian 4 ayat 2, kita nggak pernah tahu apa arti nama Habel. Alkitab seakan-akan nggak mau repot-repot kasih tahu sama kita apa arti kata Habel.
bahkan untuk menegaskan identitas Habel, supaya Anda dan saya tidak salah menangkap jalan cerita. Perhatikan, Habel identitasnya hanya disebut sebagai adiknya Kain. Pernah lihat ada orang dua bersaudara, atau ada satu keluarga punya 2 anak, 3 anak. Anak pertama jenius, anak pertama pintar, anak pertama anak emas papa mama. Kasian jadi adiknya, percayalah kasian. Selalu akan dibandingkan dengan kakaknya yang jenius. Apalagi diletakkan dalam satu sekolah. Kemudian guru sekolah sama. Kemudian tahu, oh kamu adiknya si jenius, kenapa kakakmu pintar, kamu goblok. Nah, menderitalah sang adik. Selalu dibandingkan dengan sang kakak. Demikian pula Habel. Habel hanya dikenal sebagai satu hal. Apa itu? Adiknya Kain. Adiknya si pinter, adiknya si jenius, adiknya si sukses, adiknya si berhasil, adiknya si yang akan membawa mereka kembali ke Taman Eden. Sebab Kainlah yang berharga dalam keluarga ini. Habel hanyalah sampalan dalam keluarga Adam dan Hawa. Habel hanyalah tambahan dalam keluarga Adam dan Hawa. Yang paling penting bagi Hawa itu Kain, bukan Habel. Makanya Kain diperlakukan berbeda dari anak-anak yang lain. Sekarang saya bisa mengerti kenapa ketika Tuhan menerima persembahan Habel dan menolak persembahan Kain, Kain kemudian menjadi sangat marah. Ini bukan marah biasa, Bapak Ibu. Ini marah lebih daripada sekedar marah. Sebab Kain akan berkata, loh Tuhan, kata mama, sayalah yang akan mengembalikan keluarga kita pada kejayaan di masa lampau. Sayalah yang akan membawa kami semua dalam hadirat Tuhan. Sayalah yang akan mengembalikan kami ke dalam Taman Eden. Sayalah, kata mama, sayalah, kata mama saya, kata mama saya. Sehingga ketika Tuhan menerima persembahan Habel, menolak persembahan Kain, semua arti hidup Kain hancur hari itu juga. Anda bisa bayangkan, keyakinan yang Anda percayai puluhan tahun, semua usaha, semua tenaga yang Anda lakukan karena keyakinan Anda, tiba-tiba satu kali Anda temukan tidak berarti dan tidak benar. Sehingga semua yang Anda lakukan menjadi tidak ada harganya. Anda bisa bayangkan? Kain berkata, mama, sayalah. Kata mama, saya. Kenapa Tuhan menerima Habel? Sehingga Kain kemudian membunuh Habel. Sebab Kain berpikir kalau Habel mati, maka harapan itu akan kembali lagi pada dirinya. Kain berharap kalau Habel mati, harga dirinya akan dipulihkan kembali. Hanya ketika itu terjadi, lihat ayat 11. Perhatikan ayat 11. Ketika Kain akhirnya membunuh Habel, perhatikan apa yang Tuhan katakan kepada Kain. Kejadian 4 ayat 11. Tiba-tiba Tuhan berkata begini kepada Kain. Maka sekarang apa? Tunggu dulu. Waktu Adam dan Hawa buat dosa di Kejadian 3. Tuhan tidak pernah mengutuk Adam dan Hawa. Yang Tuhan kutuk adalah tanah di mana Adam dan Hawa berada. Tuhan berkata, terkutuklah tanah karena engkau. Dengan susah payah engkau akan mencari makan dari tanah ini. Yang dikutuk Tuhan Kejadian 3 bukan Adamnya. Yang Tuhan kutuk dalam Kejadian 3 adalah tanahnya. Sama-sama bilang amin. Tapi menariknya waktu Kain membunuh Habel, tiba-tiba Tuhan tidak berkata terkutuk tanah, tapi waktu Kain membunuh Habel, Tuhan berkata terkutuklah engkau. Orang yang menyimpan marah, benci, sakit hati, iri, trauma, sedih, kekecewaan yang tak terselesaikan, maka dia menjadikan dirinya sendiri sebagai pribadi yang terkutuk. Orang yang menyimpan dengki, iri, kecewa, marah, sakit hati, trauma, dan dia simpan itu, maka dia tidak sadar bahwa dia sebenarnya menjadi satu pribadi yang ada di bawah kutuk.
Ayat 12. Apa akibat kalau kita simpan dengki, jadi orang yang terkutuk, simpan kecewa, simpan marah, simpan sakit hati, simpan tidak mau mengampuni. Lihat ayat 12, 3 hal. 1, Tuhan berkata, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan apa? Hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Tuhan bilang begini, kalau kamu simpan marah, kamu simpan dengki, kamu simpan iri, kamu simpan kecewa, kamu simpan sedih yang tak terselesaikan, maka apapun yang engkau lakukan tidak akan pernah maksimal dalam hidup. Tuhan mau ngasih 10, tapi karena Anda simpan iri hati, Anda simpan dengki, Anda simpan kecewa, Anda cuma dapat 7, 6, atau 5. Anda bilang, tapi saya masih diberkati Tuhan, Cik Syoklin. Saya masih ditolong Tuhan, betul. Tapi Anda cuma terima 5, Anda cuma terima 6, padahal Tuhan mau ngasih 10. Tidak maksimal. Sama-sama bilang tidak maksimal. Makanya di pengembangan diri kami ajar orang. Jangan pernah ambil keputusan penting kalau Anda lagi ada dalam emosi yang sangat tinggi. Jangan ambil keputusan penting kalau Anda lagi marah. Sebab kalau Anda sementara dikuasai kemarahan dan Anda mengambil keputusan, biasanya keputusan yang kamu ambil adalah keputusan yang salah. Tidak maksimal. Kalau engkau marah, nomor 1 ingat baik-baik waktu dikuasai kemarahan, tahan ini mulut rapat-rapat. Kenapa? Sebab orang yang dikuasai oleh kemarahan biasanya perkataannya banyak salah. Setuju? Ada banyak orang sebenarnya mengeluarkan perkataan yang seharusnya tidak dikeluarkan justru karena dia lagi dikuasai kemarahan. Makanya kalau Anda lagi kecewa, jangan ngambil keputusan penting dulu. Sabar dulu, diam dulu, pikir dulu baik-baik. Renungkan, baru kemudian Anda ambil keputusan. Kalau Anda lagi sedih, jangan ambil keputusan penting. Tunggu dulu, renungkan dulu, berhenti dulu sebentar, pikir dulu. Sebelum Anda mengambil keputusan. Sebab keputusan yang diambil di tengah-tengah dikuasai oleh emosi, maka cenderung keputusan itu salah. Itulah trik marketing, ibu-ibu. Orang marketing diajar supaya barangnya laku dijual. Angkat orang, buat dia senang, emosinya jadi senang. Makanya orang kalau jualan barang sama ibu-ibu nomor 1 dibuat senang dulu toh. Aduh bu, ibu ini loh umur sudah 50 tahun. Tapi kalau pakai, siapa bilang 50? Sebentar. Saya bukan 50, saya sudah 70 tahun. Aduh bu, 70 kayak 50. Masa bener sungguh kayak 50. Aduh luar biasa awet muda ya. Oh ini sukacita dalam Tuhan. Aduh iya. Tapi kalau ibu pakai produk ini bukan cuma kelihatan 50, pasti kelihatan 40 tahun. Akhirnya beli walaupun duit pas-pasan. Orang dibuat senang. Kenapa? Supaya ketika Anda terlalu senang, Anda akan mengambil keputusan yang salah. Sama dengan Kain. Iri buat dia tidak akan pernah maksimal dalam hidup ini. Kecewa tidak akan buat dia maksimal dalam hidup ini. Yang kedua, dia berkata, engkau menjadi seorang pelarian. Apa itu pelarian? Pelarian berarti ke kiri, ke kanan, ke sana, kemari, ke situ, ke sana. Sebab dia tidak punya rumah dalam hidup ini. Rumah. Saya tidak bicara soal house, bangunan rumah. Saya bicara soal home, suasana rumah. Engkau tidak akan punya home, Kain. Kamu punya house, kamu punya bangunan rumah. Tapi kamu gak pernah rasa suasana rumah. Apa itu suasana rumah buat saya? Buat saya rumah ada tempat di mana saya bisa tampil apa adanya. Tanpa pernah takut untuk ditolak.
oleh mereka yang ada di dalam rumah. Sebelum datang kemari, saya harus pakai baju rapi dulu. Saya harus sisiran. Saya harus lihat cermin dulu, sudah bagus atau tidak. Saya pakai celana panjang, pakai kaos kaki, pakai sepatu. Sebab saya mau ada di depan Anda. Tapi kalau saya pulang di rumah sebentar, percayalah. Baju batik ini saya lepas, saya ganti kaos oblong. Biar perutnya kelihatan bundar 6 bulan, saya nggak peduli. Celana panjang saya lepas, saya ganti celana pendek. Kenapa? Sebab rumah adalah tempat di mana saya bisa tampil dengan segala kelebihan dan kelemahan saya tanpa pernah takut untuk ditolak oleh mereka yang ada di dalam rumah. Saya nggak perlu lihat cermin pulang. Apa waktu saya ganti baju, rambut saya acak-acakan atau muka saya nggak perlu. Saya nggak perlu lihat cermin sebab saya sudah ada di rumah. Ada banyak orang berkata, ya saya begini pak, mama saya begini. Orang harus terima saya apa adanya. Tunggu dulu, Anda memang begitu, saya memang pemarah. Tapi pertanyaan saya, adakah orang yang menerima Anda apa adanya? Kalau Anda tidak punya seseorang untuk menerima Anda apanya, Anda tidak punya rumah. Makanya ada banyak orang kesana kemari, sebab tidak punya rumah. Dalam Tuhan sama. Ada banyak orang seringkali tak tergembala dengan baik. Kenapa? Sebab kesana kemari kiri kanan tidak punya rumah. Tapi kain Tuhan berkata, karena kamu iri, dengki, marah, benci, sakit hati, engkau tidak punya rumah. Tahukah Anda di Alkitab, ada satu pribadi yang sama seperti Kain. Orang yang tertolak mungkin. Namanya Daud. Saya nggak tahu kenapa Daud pernah bilang, sekalipun ayahku dan ibuku menolak aku. Saya nggak ngerti. Jangan-jangan Daud merasa dia sendiri pernah ditolak dan tidak punya rumah. Waktu dia beranjak remaja, dia disuruh jaga oleh ayahnya 2-3 ekor domba. Bayangkan anak kecil disuruh jaga 2-3 ekor domba. 2-3 ekor domba tidak berarti dibandingkan dengan ratusan domba yang hari itu dimiliki oleh Isai sang ayah. Kenapa harus anaknya yang kecil yang jaga? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu kenapa waktu Samuel datang sama Isai ayah Daud dan berkata, Isai, kumpulkan semua anakmu. Semua anak dia kumpulkan kecuali satu yang dia nggak pernah panggil. Siapa? Daud, dia nggak panggil. Saya nggak tahu kenapa Isai tidak memanggil Daud hari itu. Jangan-jangan Daud adalah orang yang tidak punya rumah. Saya nggak tahu kenapa Daud bisa kumpul dengan orang-orang stres, depresi, orang tertolak, banyak utang, orang putus cinta, orang penjahat dikejar utang, dikejar negara, di gua Adulam. Jangan-jangan memang Daud kumpul sama orang stres, sebab dia juga orang stres. Kumpul sama orang depresi, jangan-jangan sebab dia juga orang depresi. Dan mereka anehnya buat dia jadi raja. Jangan-jangan dialah orang yang paling depresi di antara semua orang depresi. Dia orang tertolak lebih daripada semua orang tertolak. Tapi satu hal yang membuat Daud berbeda dengan Kain, apa itu? Daud itu terobsesi dengan rumah. Mazmur 23 Daud berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 27 ayat 4, satu hal yang ku ingin rindukan dan itu yang ku minta kepada Tuhan. Apa? Diam dalam, menikmati baitnya, rumahnya Tuhan. Mazmur 42, aku akan mendahului semua orang, berlari mendahului mereka dan masuk dalam rumah Tuhan. Daud suka rumah. Daud pernah mengalami penolakan. Dan Daud tahu apa susahnya hidup. Bagaimana tidak ada yang peduli, bagaimana tidak ada yang mau tahu tentang dia.
Ada banyak orang kaya tidak bisa percaya orang. Kenapa? Sebab mereka takut orang yang mendekati mereka hanya mencari apa yang mereka miliki dan bukan mau mencari jadi temannya mereka. Ada banyak orang tertolak. Tapi hari ini Daud mengajar kita satu hal. Ada satu rumah yang akan bisa memulihkan kita ketika kita bahkan tidak punya rumah. Apa itu? Rumahnya Tuhan. Hadiratnya Tuhan. Dan hari ini kalau Anda tengah-tengah kemarahan, kebencian, kedengkian, sakit hati, iri, kesedihan, trauma, Anda ada di kekhawatiran, Anda ada dalam ketakutan, Anda dalam kekecewaan, saya mau bilang Anda seperti orang yang tidak punya rumah. Tapi ada satu rumah yang selalu tersedia bagi Anda dan saya. Itulah hadirat Tuhan. Lihatlah, ada lagu lama berkata, tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Bukankah itu rumah Tuhan? Pelukan Tuhan. Sampai hari ini masih terbuka buat Anda dan saya. Semua yang letih lesu, makanya dia berkata, dan berbeban berat. Dia berkata, marilah kepadaku, aku akan memberi kelegaan. Dia sediakan rumah bagi Anda dan saya. Supaya Anda gak perlu lagi kecewa. Anda gak perlu lagi marah. Sebab dalam hadirat Tuhan ada pengampunan dan pemulihan. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan hari ini. Mari untuk sejenak. Tinggalkan dulu semua pikiran. Berfokus pada Tuhan dan hanya Tuhan. Bayangkan tangannya sementara terbuka benar buat Anda dan saya. Pelukan Tuhan sementara tersedia bagi Anda dan saya. Datang dalam hadirat Tuhan. Datang dalam hadirat Tuhan. Datang dalam hadirat Tuhan. Sama seperti anak bungsu yang terhilang. Ketika dia datang dengan malu-malu, sang bapa datang berlari. Tangannya terbuka. Dia sementara menyediakan rumah. Sang anak berkata, Bapa, aku datang, gak perlu lagi jadi, aku tidak layak jadi anakmu. Aku layak pantasnya jadi orang bekerja. Artinya, that's not my home. Itu bukan lagi rumah saya. Itu cuma jadi tempat pekerjaan saya. Tapi hari itu sang bapa berkata, tidak. Engkau tetap anakku. Artinya ini hadirat Tuhan. Bukan tempat engkau bekerja. Tapi pelukan Tuhan. Bukan tempat di mana engkau harus berusaha buat ini dan itu. Pelukan Tuhan adalah rumahmu. Engkau boleh datang pada dia. Rumah buat saya adalah kita selalu punya pundak seseorang. Di mana kita boleh menangis waktu kita sedih. Di mana kita boleh bersandar waktu kita capek dan kita lelah dan penat. Tapi kita akan menemukan penghiburan dalam pundak seseorang. Itulah rumah. Dan saya percaya pundaknya Yesus terbuka sekali lagi. Kalau Anda capek, Anda penat, Anda lelah, Anda khawatir, Anda marah, Anda boleh nangis di situ. Anda boleh datang di situ. Alami pelukannya sekali lagi. Itulah rumahnya Tuhan. Itulah hadirat Tuhan. Itulah pelukan Tuhan. Anda terlalu lama lari seperti kain. Anda terlalu lama berusaha dengan kekuatan sendiri. Tapi hari ini ada Yesus di tempat ini. Ada Yesus. Ada Yesus. Ada Yesus. Ada Yesus ini. Ada Yesus di sini. Dia sementara buka tangannya lebar-lebar. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu, berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Siana bayara masedede yana mata kayana musudu kayana. Hari ini datang pada Yesus, pandang Yesus, fokus sama Yesus. Hanya Dia dan hanya Dia dan hanya Dia, tidak ada yang lain. Terima
Terima kasih Tuhan Yesus. Hadirat-Mu menyembuhkan kami. Hadirat-Mu memulihkan kami. Sekian lama kami berjalan dalam kekecewaan, dalam luka, dalam sakit hati. Tapi sore hari ini, Engkau hadir untuk menjamah dan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat hadirat-Mu. Berkati hamba-Mu yang Tuhan saya pakai menjadi saluran berkat bagi kami sore hari ini. Dan kami percaya semua yang ada di sini sudah menerima jamahan daripada Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan sendiri berkata pada Musa dan Harun, apabila engkau memberkati umatku Israel, berkata pada mereka, kiranya wajah Tuhan menghadap engkau dan memberikan kasih karunia. Kiranya wajahnya memberikan engkau damai sejahtera. Berarti berkat terbesar yang kita bisa bawa pulang dalam kehidupan kita adalah wajah Tuhan, hadirat Tuhan. Bapak Ibu, kenyanglah dengan hadirat Tuhan. Nikmati dan bawa pulang hadirat Tuhan dalam hidupmu. Hadirat yang membuat kita kuat. Hadirat yang akan melindungi dan menolong. Gunung batu keselamatan, kota benteng perlindungan, kubu pertahanan. Hadirat Tuhan yang akan memulihkan, menyembuhkan, memberkati setiap kita. Oleh sebab itu biarlah ibadah hari ini menjadi ibadah yang memberkati, ibadah yang menguatkan, ibadah yang menghiburkan, ibadah yang memampukan. Oleh sebab itu ibadah yang memberi damai sejahtera dan sukacita. Rumah tanggamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, masa depanmu diberkati. Apapun yang dilakukan oleh anak cucumu pun semua diberkati oleh Tuhan. Hiduplah benar dalam hadirat Tuhan. Sungguh-sungguh bergantung pada Dia. Tuhan, bangsa dan negara kami Indonesia butuh perlindungan-Mu ya Tuhan. Butuh pemulihan daripada Engkau ya Tuhan. Butuh berkat daripada Engkau. Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami, bahkan lebih-lebihkan dalam hidup kami. Di tengah-tengah pandemi hari-hari ini yang terus berjalan, kami bisa diberkati Tuhan lebih supaya kami bisa menjadi makin banyak berkat bagi orang lain. Kami bersinar makin terang. Kami menjadi sukacita bagi banyak orang lain. Dan lewat apa yang kami kerjakan, bangsa dan negara ini, kota Surabaya terutama, bisa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemerintahan Indonesia. Mulai dari pucuk pimpinan paling atas sampai paling bawah. Diberkati dengan takut akan Tuhan. Tuhan hidup dalam terang, bukan dalam kebenaran. Bukan dalam kong kali kong politik, tetapi justru untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih, kami berdoa buat kesatuan bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat pemerintahan supaya setiap kami bisa beribadah dengan baik hari-hari ini. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian, menjadikan kita terang di tengah-tengah kegelapan, garam di tengah-tengah ketawaran, kesaksian bagi mereka yang terhilang, jadi kekuatan bagi mereka yang lemah, penghiburan bagi mereka yang meneteskan air mata, dan menjadikan setiap kita berkat bagi mereka yang membutuhkan. Biarlah berkat ini tinggal tetap dalam kehidupan setiap kami, mulai daripada sore siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan haleluya, amin, 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 amin.